Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Khairani. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah, yaitu sewa dengan akad IMBT atau Ijaro Mentahiyah Bitamlik. Saya memilih produk ini untuk dibahas itu karena IMBT merupakan salah satu solusi pembiayaan syariah yang banyak digunakan untuk kebutuhan aset produktif maupun konsumtif seperti kayak kendaraan, alat kerja, atau bahkan properti dengan mekanisme yang pastinya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, IMBT ini adalah perpaduan antara sewa dengan akad ijaro dan janji kepemilikan. Jadi yang di awalnya kita nyewa bisa jadi di akhir itu akan ada happy ending dan barangnya itu bisa menjadi milik kita. Skemanya itu seperti ini. Namun namanya bisnis atau pembiayaan pasti ada aja tantangannya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai risiko utama dari IMBT. Yang pertama itu ada risiko aset. Karena selama masa sewa barang itu adalah milik bank, maka ketika terjadi kerusakan besar yang bukan karena kelalaian kamu, maka itu jadi tanggung jawab bank. Namun ini juga menjadi resiko besar buat kamu karena operasional kamu itu terhenti kalau barangnya nggak bisa dipakai. Kedua, ada risiko gagal bayar. Ketika kamu kesulitan untuk membayar sewa, maka bank terpaksa untuk menarik kembali aset kamu. Namun masalahnya, nilai jual barang bekas itu kan seringkali turun drastis, yang akan merugikan bank juga. Yang ketiga, ada risiko nilai pasar. Nah, bayangkan ketika ada di akhir periode sewa nanti, harga pasaran mobil dan mesin itu ternyata jatuh banget. Nah, jadinya kan bank tuh harus memutar otak agar mereka balik modal. Sedangkan kamu mungkin merasa rugi karena harga belinya menjadi kemahalan. Yang terakhir itu ada risiko legal. Saat sewa selesai dan kamu tuh pengen untuk memiliki barangnya, maka harus melewati proses balik nama ataupun pajak yang harus kamu urus. Nah, kalau misalkan administrasinya itu nggak rapi dari awal, proses ini tuh bisa menjadi ribet dan akan memakan biaya tambahan. Jadi, kunci aman di IMBT adalah survei aset yang teliti, asuransi, dan pastikan arus kas kamu tuh sehat sebelum tanda tangan akad. Nah, kalau risiko IMBT sebesar itu, maka bagaimana cara bank syariah untuk tetap aman? Yang pertama akan dilakukannya seleksi ketat. Sebelum akad dimulai, bank akan mengecek profil kamu, histori keuangan kamu, dan kemampuan bayar. Nah, bank itu nggak mau ngasih pembiayaan kalau resikonya tuh besar atau terlalu tinggi buat kamu. Begitupun bank juga. Yang kedua ada asuransi takaful. Nah, masih ingat kan yang barang rusak tadi? Di bank syariah ini, aset yang disewakan itu harus diasuransikan secara syariah. Ketika terjadi musibah seperti kecelakaan ataupun kebakaran, asuransi yang akan mengcover semuanya. Jadi modal bank tuh akan aman dan kamu pun akan tenang. Yang ketiga ada hamis jidyah atau uang muka sebagai tanda keseriusan. Uang ini tuh berfungsi sebagai cadangan kalau misalkan nanti di tengah jalan kamu membatalkan janji secara sepihak. Nah, ini tuh buat nutupin selisih harga kalau barangnya itu harus dijual lagi oleh bank. Keempat itu ada monitoring. Nah, di sini bank tuh nggak akan lepas tangan gitu aja. Justru malah bank tuh akan mengecek kamu secara berkala untuk mengetahui kondisi fisik barang dan memantau kelancaran pembayaranmu. Nah, kalau ada gejala macet, bank bisa segera untuk mencari solusinya sebelum menjadi masalah besar. Jadi sistem di bank syariah itu didesain untuk saling menjaga, bukan buat cari untung semata. Nah, dengan manajemen risiko yang rapi, akad IMBT menjadi solusi yang berkah untuk semuanya. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang IMBT. Setelahnya kita jadi tahu ternyata sistem di perbankan syariah itu didesain untuk saling menjaga satu sama lain, bukan hanya sekedar mencari keuntungan untuk bank saja. Dan dengan manajemen resiko yang rapi, mulai dari asuransi hingga monitoring berkala, akad ini bisa menjadi solusi yang berkah untuk kebutuhan aset kamu. Jadi buat kamu yang mau punya kendaraan ataupun properti dengan cara yang transparan, IMBT ini bisa menjadi solusi dan pilihan yang tepat untuk memenuhi semua keinginan kamu. Intinya, pastikan arus kas kamu tuh sehat dan lakukan survei aset yang teliti sebelum tanda tangan akad.
Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.